Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faikotan Musafida dari Prodi PAI di Universitas Kiai Haji Muhammad Muhammad Syekh. Nah, di sini saya akan mereview makalah tentang hari akhir dan astrologi dalam ilmu kalam yang memiliki 3 pembahasan. Yang pertama, konsep hari akhir dan astrologi dalam Islam. Yang kedua, mengetahui tanda-tanda hari akhir menurut ajaran Islam. Dan yang ketiga, proses penghakiman pada hari akhir menurut Islam. Nah, konsep yang pembahasan pertama yaitu konsep hari akhir dan astrologi dalam Islam. Kehidupan akhirat dalam ajaran Islam diawali atau dimulai dengan peristiwa hari kiamat, yaitu kehancuran seluruh alam semesta yang terjadi melalui 2 tiupan sangkakala. Tiupan yang pertama menandai kematian dan kehancuran alam, sedangkan tiupan yang kedua mengawali kebangkitan manusia dari kubur. Proses kiamat didahului oleh tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil nih meliputi kematian Nabi Muhammad, munculnya berbagai pembencana alam, kemerosotan akhlak masyarakat, dan berbagai kerusakan moral serta sosial. Sedangkan tanda besar menyangkut kemunculan Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, kemunculnya Ya'juj dan Ma'juj, serta kejadian yang luar biasa seperti matahari muncul dari barat dan kemunculan api dari Yaman. Setelah kiamat, kehidupan akhirat dimulai dan menjadi fokus utama akidah dan ibadah seorang muslim. Dalam astrologi sebagai cabang ilmu teologi mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan akhir zaman, mulai dari kematian, hari pengadilan, kebangkitan kembali, sampai surga dan neraka. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang menjelaskan hal-hal ini sebagai dasar keyakinan seorang muslim. Menurut Al-Ghazali, doktrin eskatologi adalah pilar utama keimanan yang memotivasi manusia untuk tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kedua yaitu tanda-tanda hari akhir. Nah, tanda-tanda hari akhir ini dibagi menjadi 2, yaitu tanda-tanda kecil atau disebut dengan kiamat sugro, dan tanda-tanda besar disebut kiamat kubro. Nah, tanda-tanda kecil di sini meliputi munculnya fitnah, kemerosotan moral dan akhlak, meningkatnya kemaksiatan, persaingan, pembangunan bangunan tinggi, kerusakan sosial seperti pembunuhan, serta kemunculan berbagai penyelewengan gender. Tanda-tanda ini merupakan gambaran kerusakan gradual yang bisa diamati dalam kehidupan sehari-hari. Tanda-tanda kiamat kubro meliputi kemunculan Dajjal yang menimbulkan kerusakan besar dan fitnah, turunnya Nabi Isa alaihissalam yang akan memimpin umat melawan kezaliman, munculnya Ya'juj dan Ma'juj yang menghancurkan bumi, serta peristiwa-peristiwa luar biasa yang menandai kedekatan hari kiamat. Mengenal tanda-tanda ini bertujuan agar umat Islam dapat meningkatkan kualitas iman, memperbanyak amal soleh, dan mempersiapkan diri secara spiritual untuk menghadapi hari akhir. Nah, pembahasan yang ketiga yaitu proses penghakiman. Setelah kebangkitan manusia, akan berlangsung proses penghakiman Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluk yang pernah hidup. Setiap individu yang akan dihadapkan pada catatan amal perbuatan yang mencatat seluruh kebaikan dan keburukan selama hidup di dunia. Berdasarkan catatan tersebut, Allah Subhanahu wa taala menentukan apakah seseorang layak memperoleh ganjaran surga atau hukuman neraka. Penghakiman ini menjadi inti ajaran akhirat dan motivasi utama bagi manusia untuk hidup dengan penuh tanggung jawab dan menjauhi dosa. Oleh karena itu, beramal soleh menjadi hidup sesuai ajaran agama menjadi sangat penting sebagai bekal di hari pengadilan. Nah, kesimpulan dari mereview makalah tersebut, pemahaman yang mendalam tentang hari akhir dan eskatologi sangat penting dalam ilmu kalam dan kehidupan Islam. Dengan mengenal Islam,
Dengan mengenal konsep ini, seorang muslim dapat memperkuat imannya, meningkatkan kesadaran moral dan spiritual, serta mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan setelah ajal dengan amal perbuatan baik. Kesadaran akan tanda-tanda hari akhir mendorong umat Islam untuk selalu berbuat kebajikan dan memperbaiki diri. Sementara pewaris pengetahuan eskatologi menjadi landasan bagi tegaknya akidah serta motivasi dalam menjalani kehidupan dunia dengan penuh ketakwaan dan pengharapan akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.